Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah pertemuan pada pagi hari ini kita awali bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan ini kita akan membahas kelanjutan materi dari senyawa karbon, yaitu mengenai senyawa benzena. Apa itu senyawa benzena? Inilah nanti yang akan kita pelajari mulai dari sejarah sampai strukturnya, tata nama, dan sebagainya. Jadi senyawa benzena ini merupakan materi yang disampaikan untuk kelas 12 pada semester genap. Baik, kita langsung saja ke pembahasan materi ini. Jadi materi benzena ini kalau dikelompokkan merupakan senyawa hidrokarbon, jadi sudah kita pelajari di kelas 11. Jadi senyawa yang tersusun terdiri dari atom C dan atom H saja. Hanya saja ini dikelompokkan pada senyawa yang berbentuk siklik, tertutup, membentuk lingkaran. Dan juga dia memiliki kekhasan, yaitu sebagai senyawa yang memiliki keharuman atau beraroma, maka kita kelompokkan sebagai senyawa aromatik. Berdasarkan sejarahnya, ini ada yang menyebutkan bahwa senyawa ini pada awalnya ditemukan dari atau di daerah Malaka, yaitu Malaysia dan Sumatera. Jadi ceritanya saudagar dari Portugal itu mampir di daerah Malaka dan di situ menemukan suatu batuan yang beraroma harum atau beraroma. Jadi batuan ini ya mungkin kalau daerah kita seperti untuk apa menyan. Jadi dibakar, ketika dibakar menimbulkan aroma harum. Aroma dalam bahasa Portugal itu adalah benzo. Setelah dilakukan suatu kajian, satu penelitian, apa yang menyebabkan satu zat bisa beraroma ini, ternyata ditemukan bahwa pada senyawa ini, pada strukturnya, itu memiliki ikatan rangkap. Karena ikatan rangkap itu kelompok alkena pada saat itu, maka senyawa ini akhirnya dinamakan suatu benzena. Jadi senyawa yang memiliki ikatan rangkap yang beraroma. Meskipun kenyataannya nanti dalam perkembangannya benzena memiliki sifat sama sekali berbeda dengan kelompoknya alkena. Secara struktur, benzena bisa kita katakan suatu senyawa hidrokarbon yang hanya terdiri atas atom C dan atom H saja, di mana jumlah atom C sebanyak 6 dan atom H sebanyak 6 juga. Sehingga kalau kita hitung nanti MR-nya berarti 78 ya. Membentuk siklik, memiliki ikatan rangkap secara berselang-seling. Jadi kalau nanti menurut Agus Kekul, penggambarannya seperti ini. Jadi ini C sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, masing-masing mengikat atom H. Jadi ini 1, 2 memiliki ikatan rangkap secara berselang-seling seperti ini, dan satu atom C masih mengikat satu atom H yang lain. Penggambaran ini bisa disederhanakan apabila atom H-nya kita sembunyikan dari penggambaran secara skeletal, jadi seperti ini. Jadi ini penggambaran dari struktur benzena. Ikatan pada benzena ini, kalau kita perhatikan penggambarannya berselang-seling, ini ikatan rangkapnya di kiri atas, kiri bawah, dan kanan. Tetapi juga bisa gambar ini digambarkan seperti ini, kanan atas, kanan bawah, dan di kiri. Mana yang benar di antara keduanya? Kalau kita misalnya yang kiri ini saya asumsikan sebagai penggambaran A, yang kanan itu B, gitu, maka gambar A ini benar, gambar B juga benar. Tetapi yang sebenarnya tidak seperti itu. Gimana? Itu kalau di kimia nanti dinamakan dengan istilah resonansi.
Maka penggambarannya nanti seperti ini, lingkaran, kemudian maaf, segi 6, kemudian di tengah diberi lingkaran. Ini penggambaran resonansi antara gambaran yang kiri dan yang kanan. Resonansi itu penggambarannya, kalau di buku Fessenden itu digambarkan seperti naga. Anda pernah dengar ya, naga. Apa menurut Anda naga itu? Kalau saya menyebutkan naga, mungkin yang ada dalam pikiran kita, itu yang pertama, dia adalah hewan, kemudian dia besar, punya api, bisa terbang. Hanya beda kalau penggambaran di Eropa, naga itu digambarkan hewan yang sangat besar, kulitnya keras seperti badak, badannya besar seperti gajah, lehernya panjang seperti jerapah, dia dapat mengeluarkan api dan punya sayap sehingga bisa terbang. Kalau di Asia Timur, di Cina atau Jepang, naga digambarkan sebagai ular naga. Ya, ular bersisik emas yang sangat kuat, panjang, besar, mengeluarkan api dan dapat terbang. Nah, pertanyaannya, apakah ada hewan naga itu sebetulnya? Nggak ada. Itu hanya suatu mitos. Jadi orang yang menciptakan hewan naga itu hanya berusaha bagaimana menggambarkan suatu hewan yang sangat sakti. Gitu. Jadi kalau misalnya ular itu kan menang di ular yang sangat besar mungkin menang di air. Tetapi ternyata dia tidak dapat melawan burung, dia dapat dipatuk burung dan akhirnya kalah. Nah, supaya dapat melawan burung, maka digambarkan hewan atau ular ini dapat terbang dan dia dapat mengeluarkan api. Atau kalau kita juga bisa menggambarkan peristiwa Isra Mi'raj, yaitu kita mengenal kendaraan dari Nabi Muhammad SAW ketika melakukan Isra Mi'raj, perjalanan Isra dan Mi'rajnya itu kan perjalanan dari Madinah ke Palestina, jaraknya cukup jauh. Bagaimana mungkin itu dapat ditempuh dalam waktu sekejap, bahkan hanya mungkin sepertiga malam saja. Jadi digambarkan buruk itu sebagai kuda. Mengapa kuda ya? Karena saat itu di Arab itu tunggangan kan itu hanya unta dan kuda. Kuda itu yang lebih cepat sehingga dianggap bahwa kuda adalah hewan yang larinya paling cepat. Meskipun sekarang kita tahu yang lebih cepat itu adalah citah ya. Kemudian bagaimana menggambarkan kuda kan hanya di darat agar bisa penggambaran naiknya Mi'rajnya Nabi Muhammad dari Palestina ke Sidratil Muntaha, maka digambarkan kuda ini memiliki sayap. Ini hanya penggambaran saja. Jadi wallahu alam. Jadi ya tentunya itu hanya penggambaran para seniman supaya kita dalam menyampaikan, menjelaskan bisa dipahami bahwa hewan bergerak sangat cepat dan dapat terbang gitu aja. Ya kalau di sejarah Yunani apa itu yang punya kuda bersayap itu. Kemudian kalau di Amerika kita mengenal ponik, di daerah perbatasan India Cina itu kita mengenal istilah Jatayu. Dan kita lambang negara kita Garuda Pancasila. Apakah ada sebetulnya burung Garuda itu? Banyak yang menyebutkan kalau itu uh, burung elang ya. Ya nggak benar kalau burung elang. Karena burung elang kan sifatnya memakan bangkai ya. Kita tentunya bangsa Indonesia bukan bangsa yang suka memakan sesama, apalagi bangkai teman kita sendiri. Jadi itu sebenarnya kan berasal dari kalau di Indonesia di Kerajaan Majapahit itu kan Garuda Muka. Jadi kendaraannya Prabu Erlangga atau ini sebenarnya dari Hindu dari India ya mengenai Garuda Muka ini. Jadi bagaimana Prabu Erlangga untuk mencapai nirwana. Nirwananya adanya kan di atas sana. Nah, untuk mencapai atas kan harus menaiki sesuatu, kendaraan tertentu. Nah, kendaraannya adalah burung. Nah, burung yang memiliki terbang paling tinggi itu adalah
Kalau digambarkan itu kalau kita lihat paruhnya adalah paruhnya burung elang. Jadi burung elang itu kan memiliki kekuatan untuk terbang yang sangat tinggi. Jadi itu sebenarnya Garuda Muka itu hanya suatu gambaran bahwa hewan inilah yang akan membawa kita ke nirwana. Ini hanya berdasarkan sejarah saja mengenai istilah Garuda gitu. Baik, kita lanjutkan. Jadi nanti terjadi resonansi. Jadi kalau kita gambarkan, jadi kalau secara sederhana penggambaran benzina itu seperti ini, jadi 6C oleh Agus Kekul, penggambarannya nanti dengan penggambaran rumus struktur yang 6 atom C yang mengikat seperti ini penggambaran sederhananya, tetapi nanti sering di dalam penggambaran kita menggunakan resonansi yang penggambarannya segi 6, di tengahnya ada lingkaran. Ini gambaran rumus strukturnya. Kemudian apa sifat-sifat dari benzena? Ada beberapa yang perlu kita pahami. Jadi titik leleh 5,5 derajat Celcius, sedangkan titik-titiknya 80,1. Pada suhu kamar berwujud cair, tidak berwarna, mudah menguap dan berbau khas. Nanti bersifat nonpolar dan larut dalam pelarut organik seperti CCl4, diethyl di sana, dan tidak dapat larut di dalam air. Nah, ini sifat kimia yang cukup penting, khususnya nanti dalam nomor 3 dan nomor 4. Jadi yang nomor 1, dia bersifat toksik dan sedikit karsinogen. Jadi dia agak beracun ya. Meskipun bisa dikatakan bukan racun yang berat. Kemudian yang kedua, benzena dapat dioksidasi sempurna, nanti menghasilkan CO2 dan H2O. Tapi nanti menghasilkan jelaga yang cukup banyak, cukup tebal. Benzena nanti tidak dapat dioksidasi oleh Br2, H2, KMNO4, tetapi nanti dapat diadisi. Ini sebetulnya hanya kondisi tertentu, dan adisinya khas nanti, hanya dua ini saja, direaksikan dengan H2 dan Cl2, tentunya dengan batuan katalis tertentu dan sinar matahari. Dan yang paling banyak bahwa di dalam senyawa benzena nanti sangat mudah dilakukan reaksi substitusi, yaitu penggantian satu atom H dengan gugusan tertentu. Jadi ini yang paling banyak dilakukan oleh senyawa benzena. Jadi jarang sekali pada senyawa benzena nanti dilakukan adisi. Yang dilakukan adalah reaksi substitusi. Sehingga nanti sifat dari ikatan benzena ini kalau kita khas, yang perlu kita pahami di dalam pembahasan senyawa benzena, bahwa atom-atom pada benzena memiliki kedudukan dan fungsi yang sama. Artinya ketika segi 6 itu kita tentukan, kalau kita mau menentukan atom C nomor satunya mana, itu sama saja. Jadi boleh mana saja kita tentukan atom C nomor 1 selama dia belum melakukan satu ikatan dengan yang lain. Dan ketika dia mengikat satu gugusan tertentu, satu spesies tertentu, maka pada atom C yang mengikat itulah yang baru kita sebut sebagai atom C nomor 1. Apakah bagian atas ataukah bawah, di kiri, di kanan, kanan atas, kanan bawah, dan sebagainya, itu sama. Jadi dia memiliki kedudukan yang sama. Kemudian yang kedua, benzena sangat mudah, tadi sudah saya sebutkan, melakukan reaksi substitusi, tetapi sukar mengalami reaksi adisi. Dan ketika itu sudah disubstitusi, nanti kita sebut sebagai senyawa turunan benzena. Seperti apa nanti kita bahas di bagian akhir. Ini sifat-sifat dari ikatan benzena supaya Anda mengetahui. Jadi contohnya benzena substitusi itu begini. Ini kan benzena. Nah, nanti ketika ada suatu senyawa, misalnya Cl2 masuk begitu, Cl2 nanti akan bukan diikat ya, tetapi Cl ini salah satu atom Cl-nya nanti akan mengganti posisi dari satu atom H. Jadi atom H-nya nanti diputus, nanti diisi oleh atom Cl. Jadi penggambarannya seperti ini. Ya tentu karena tadi melepas H dan Cl-nya yang diikat hanya satu, kan masih ada Cl, berarti nanti memiliki hasil samping, yaitu HCl. Ini penggambaran reaksi substitusi. Jadi secara umum, reaksi nanti di reaksi senyawa benzena itu ada dua ya. Reaksi adisi, maafin tadi mudah muncul dulu. Reaksi adisi, dan yang kedua adalah reaksi substitusi. Reaksi adisi hanya dua, yaitu dengan hidrogen, dan nanti yang kedua adalah dengan klorin, Cl2. Sedangkan reaksi substitusi jenisnya cukup banyak, diantaranya adalah halogenasi, nitrasi, asilasi, kemudian alkilasi,
dan sulfonasi. Apa masing-masing reaksi itu? Kita lihat satu persatu. Yang pertama reaksi pada adisi. Reaksi yang terjadi adisi yaitu yang terjadi adisi hidrogen. Jadi dengan mengadisi benzena dengan hidrogen nanti akan menghasilkan sikloheksana. Jadi semua ikatan rangkapnya nanti terputus dan yang tersisa itu mengikat hidrogen. Nah, reaksi ini hanya dapat terjadi dengan bantuan katalis nikel Ni dan dilakukan pada suhu 150 derajat. Reaksinya seperti ini, benzena dengan 32, jadi semua ikatannya putus tadi langsung diganti H sehingga akan menjadi sikloheksana. Yang kedua adalah reaksi klorin, hampir sama sebetulnya di sini. Jadi semua atom H yang diikat oleh atom ikatan rangkap yang terjadi pada senyawa benzena itu nanti akan mengikat atom Cl. Jadi satunya sudah mengikat atom H, yang putus 01 itu mengikat Cl, sehingga akan terjadi heksaklorosikloheksana seperti ini. Jadi ini berhasil dengan 3 Sedangkan reaksi substitusi nanti ada beberapa. Di antaranya yang pertama sulfonasi, reaksi dengan asam sulfat. Nanti hasilnya dinamakan benzenal sulfonat dan air. Reaksinya seperti ini. Jadi atom H nanti diputus, ini H2SO4, satu atom H dan satu atom O itu nanti mengikat H ini, sedangkan sisanya yaitu HSO3 atau SO3H akan diikat oleh inti benzena ini, sehingga akan terbentuk ini. Ini benzena sulfonat. Reaksi ini dapat terjadi yaitu dengan bantuan katalis SO3. Kemudian yang kedua adalah alkilasi, yaitu reaksi antara benzena dengan haloalkana. Ingat ya, haloalkana, kemarin rumusnya RX. Dengan menggunakan katalis AlCl3, ini cukup penting reaksi ini, mohon dihafalkan nanti. Reaksinya nanti akan menghasilkan ini. Salah satunya toluen. Kalau ininya metil. Reaksi nanti dinamakan dengan sintesis Widel-Crafts. Jadi penemunya Widel-Crafts, jadi makanya disebut namanya ini. Nanti dengan katalis AlCl3 ya reaksinya. Jadi contohnya pada pembuatan toluen, jadi dari metil klorida. Jadi dari metil klorida atau klorometana. Jadi benzena dengan ini akan menghasilkan metil benzena atau toluen. Reaksi berikutnya adalah reaksi asilasi, yaitu reaksi dengan menggunakan gugus asil. Gugus asil itu CH3CO. Ini yang mengikat sebetulnya C ya. O-nya itu ke atas begitu. C ikatan rangkap ke atas, kemudian C yang 10. Nah, ini nanti akan mengikat mensubstitusi dari atom H di situ. Nanti juga menggunakan katalis AlCl3 secara umum rumusnya ini. Jadi seperti pembuatan asetofenon. Berikutnya adalah reaksi nitrasi, reaksi dengan asam nitrat HNO3, atau kalau kita putus ini O-nya dan H-nya terputus seperti tadi pada H2SO4 ya. Kalau H2SO4 tadi kan akhirnya menjadi OH-nya terputus dulu, tapi masih ada H-nya. Kalau ini asam nitrat HNO3 atau HONO2, nanti reaksinya membutuhkan katalis H2SO4 pekat pada suhu 50 derajat, akan menghasilkan yang namanya senyawa nitrobenzena. Dilakukan pada suhu 50 derajat. Halogenasi, jadi ini yang paling lazim, yang paling sering dilakukan, yaitu reaksi dengan halogen, FCl-BrI, dengan menggunakan katalis FeCl3, FeBr3, LCl3, ataupun SbCl3. Reaksi ini nanti akan menghasilkan halobenzena, jadi benzena yang memiliki gugusan dari gugus halogen. Jadi contohnya reaksinya ini akan menghasilkan klorobenzena. Kemudian apa senyawa turunan benzena? Jadi senyawa turunan benzena itu jika satu atom H yang ada pada pada benzena itu diganti atau disubstitusi oleh gugusan lain.
Nah, senyawa ini nanti kita sebut sebagai turunan benzena. Senyawa ini juga sudah memiliki kekuatan, dia akan menjadikan dasar untuk pembuatan senyawa-senyawa yang lain. Jadi contoh dari sunatan benzena ini kan seharusnya mengikat H. Nah, H ini diganti dengan OH atau mengikat gugusan hidroksi. Nanti dinamakan dengan sebetulnya ini bisa saja hidroksi benzena, tapi dia akan memiliki nama khas yaitu fenol. Jadi hidroksi benzena itu sama dengan fenol. Berikutnya adalah ini kan amin. Jadi amin yang diikat atau namanya amin benzena itu namanya anilin. Sedangkan ini kan sebetulnya metil ya. Metil diikat oleh benzena berarti namanya metil benzena. Tapi nanti dia memiliki nama sendiri yaitu toluen. Jadi senyawa-senyawa fenol, anilin, toluen inilah yang nanti dinamakan dengan turunan benzena. Cukup banyak turunan benzena. Ini saya hanya nanti akan menunjukkan beberapa saja. Tadi sudah sebut diantaranya anilin, fenol, asam benzena sulfonat, anisol, asam benzoat. Ini yang cukup penting nanti harap Anda. Jadi tadi sudah anilin, fenol, kemudian toluen, kemudian asam benzoat. Ini yang cukup penting Anda ketahui. Ini juga saya tunjukkan beberapa saja. Contoh meskipun ada beberapa yang sama, diantaranya ini adalah toluen, ini P-silin, silin itu dua CH3, dua metil. Metilnya sebanyak dua yang diikat secara para. Para itu berseberangan, nanti setelah ini saya tunjukkan. Ada juga ini benzaldehid, asam benzoat, benzil alkohol, dan sebagainya. Ini masih juga turunan benzena, saya berikan beberapa gambaran saja nanti supaya Anda tahu begitu aja, nanti bisa Anda saksikan, mungkin di satu tayangan tadi ada yang belum, bisa Anda lihat pada tayangan berikutnya. Jadi ini saya tunjukkan toluen, ini namanya kumin, stiren, fenol, anisol, anilin. Masih turunan. Nah, nanti ini hanya khusus ini, nanti perhatikan untuk yang ini nanti ini sebetulnya bukan turunan ini ya. Ini sebetulnya nanti gugusan benzena sebagai cabang. Jadi kalau ini kemudian terikat maka ini namanya fenil. Kemudian kalau ini benzena kemudian ini mengikat CH2 kemudian baru terikat oleh senyawa tertentu itu namanya benzil. Kalau ini kata rangkap itu namanya benzal. Kalau ini adalah maaf ini mestinya CO ya. Ini CO ke atas kemudian CO ke atas ini mestinya. Ini namanya adalah benzo. Jadi seperti ini sebetulnya ini ke atas ada O ya. Ada O ke atas ini yang kosong. Ini oh ya ini O ini. Jadi bukan H tapi CO begini ini namanya benzal. Baru nanti C-nya terikat yang lain. Begitu pula yang ini. Jadi COO. Jadi yang ke atas itu dua ikatan rangkap kemudian ini baru ikat yang lain. Nah, ini kalau misalnya saja ini terikat H berarti kan asam namanya benzoat. Seperti tadi fenil ketika terikat Cl namanya fenil klorida. Jadi ini karena ini dianggap sebagai cabang. Ini benzil klorida, ini benzaldehyde, dengan yang ini adalah asam benzoat. Kemudian bagaimana tata nama kalau tadi saya sudah sedikit menyinggung nama-nama itu. Jadi tata nama dalam senyawa benzena itu pada dasarnya ada tiga cara. Ada tiga hal yang perlu Anda perhatikan. Yang pertama, benzena sebagai rantai utama. Yang kedua, turunan benzena sebagai rantai utama. Nanti kita harus pandai-pandai melihat yang jadikan rantai utama itu siapa? Apakah benzena ataukah rantai benzina atau turunan benzena? Dan bahkan yang ketiga kita bisa memberikan bahwa benzena itu nanti sebagai cabang. Tadi salah satunya fenil tadi ya. Jadi fenil, benzil itu apabila benzena sebagai cabang. Nah, kita bahas satu persatu. Jadi yang pertama adalah benzen apabila satu substitusi. Nanti penamaannya biasa substituen yang terikat kemudian diakhiri dengan benzena. Jadi seperti ini kan halogen ya, substituen atau cabangnya atau bahkan ini bisa juga tidak hanya halogen.
Meskipun sering X itu halogen, tapi dalam hal ini X ini bukan halogen ya, tapi gugusan atau substituen tertentu. Jadi contohnya, kalau misalnya ini mengikat etil, maka dinamakan etil benzena. Hanya gitu saja. Ini kan etil. Kemudian ini mengikat Cl, ya namanya klorobenzena. Ini yang diikat adalah NO2, apa? NO2 itu nitro, berarti namanya nitrobenzena. Hanya gitu saja. Kalau kita menganggap bahwa rantai utamanya itu adalah benzena. Yang kedua, apabila yang terikat itu lebih dari satu, nanti ada nama-nama khusus. Jadi apabila atom H itu yang diganti, yang disubstitusi itu dua atomnya, maka akan kemungkinan itu terjadi ketiga posisi. Yaitu yang pertama satu dua begini. Ini satu, ini kan ada dua substituen ya, satu dan kedua atau satu dan kedua ya sama saja. Itu nanti bisa dinamakan dengan orto. Yang satu tiga itu namanya meta, yang satu empat atau berseberangan total begini namanya adalah para. Ini dasar dulu. Jadi kita mengenal penamaan orto, meta, dan para. Orto itu berurutan 1, 2, meta itu meloncat melangkai 1, 1, 3, dan kalau berseberangan itu baru para. Jadi sekali lagi ada 3 gambaran ini, orto, meta, dan para. Kalau nanti ada 2 gugusan misalnya, X dan Y-nya itu apa begitu. Kalau sama nggak masalah ya. Tapi kalau misalnya ada lebih dari satu jenis gugusan yang diikat, nanti mana yang sebagai atom C nomor 1? Nanti ada urutan prioritas seperti ini. Jadi COH itu yang paling kuat, kemudian SO3H, COH, meskipun nulisnya CHO, tapi ini C ikatan rangkap O, kemudian H, kemudian CN, OH, NH2, R atau alkil, NO2, dan yang paling lemah, paling akhir itu adalah halogen. Ini yang sering adalah ini, dan ini yang sering keluar kelompok halogen dan alkil. Alkil itu sebelah kirinya. Kemudian ini kalau nanti fenol, fenol itu lebih ke kiri lagi. Gitu. Jadi contohnya begini, ini kan ada 2 ya. Ini metil, ini metil. Maka penamaannya kan bisa saja ini 1, 2 dimetil benzena. Mana nomor 1? Ya terserah karena kebetulan sama dan berdekatan ini 1, ini 2. Atau ini 1, ini 2. Boleh saja 1, 2 dimetil benzena. Nah, penamaan ini boleh juga dinamakan karena ini berurutan 1, 2. Angka 1, 2 itu diganti dengan orto. Jadi orto dimetil benzena. Sama ini. Atau khusus dimetil benzena itu istilah lainnya adalah silen. Sehingga kalau ini orto berarti ortosilin. Sama, ini sama sebetulnya. Ini hanya saya tunjukkan bahwa angka 1, 2 itu dapat diganti dengan orto. Kalau ini kan 1, 2, 3 ya, 3. Nah 1, 3 itu nanti berarti meta kan. Hanya saja ini ada NH2, ada Cl. Mana sebagai atom C nomor 1? Kita lihat ini NH2, kemudian Cl di sini. Berarti lebih dulu NH2. Berarti NH2 sebagai atom C nomor 1, berarti ini 1, ini 3. Sehingga namanya 1-amin 3-klorobenzena. Ini kalau kita menganggap benzena sebagai rantai utama. Tetapi kita boleh juga uh, bukan turunan. Kita belum keturunan. Angka 1, 3 ini boleh juga diganti begini. Jadi karena NH2 ini kan turunan ya. Itu namanya anilin, ini kan lebih kuat. Berarti ini adalah anilin. Jadi kalau 3-kloroanilin itu sebetulnya ada 1 amin. Jadi 1 amin itu sebagai atau penentu turunan benzena. Jadi 1 amin benzena itu namanya adalah anilin. Sehingga 1-amin 3-klorobenzena dapat diganti dengan nama 3-kloroanilin. Nah, karena ini 3 atau 1, 3 ya, satunya kan nggak muncul. Tapi sebetulnya kan 1, 3. Nah, karena 1, 3 ini boleh diganti dengan meta. Dan yang ini jelas para, yang kat adalah OH dan NO2. OH lebih dengan NO2 lebih kiri ya, OH di kiri. Berarti nanti kalau ini boleh juga, ini 1, ini 4. 1 hidroksi, 4 nitro benzena.
Atau kalau ini sebagai turunan, maka turunannya harus ini OH ini. Turunan dengan gugusan OH itu namanya fenol. Berarti ini nanti menjadi 4 nitrofenol. Gitu. Nah, 4 nitrofenol itu kan pada dasarnya berseberangan 1,4 maka langsung para nitrofenol. Ini beberapa contoh lain. Jadi dalam penamaan ini 1,2. Mengapa ini benzoat? Karena COOH kan lebih kuat, lebih ke kiri. Mengapa ini fenol? Karena OH-nya ini 1, 2, 3. 1, 2. Ini CH3 dan NO3 malah lebih kiri. Lebih ini ya, NO2 mestinya ini. Ini kan lebih ke lebih ke kiri. Berarti nanti adalah toluen. Jadi nitrotoluen. Para nitrotoluen. Jadi ini saya rasa hanya pengulangan saja beberapa contoh. Ini CL semuanya sama. Nah, sekarang tiga substituen. Tiga substituen itu memang lazimnya itu tidak diberikan nama, tapi sebetulnya ada penamaan tertentu sebetulnya. Yang lazim saja itu hanya langsung angka terletak pada cabang nomor berapa gitu aja. Jadi seperti ini kan 1, 2, 4. Ini berarti kan namanya 1, 2, 4 trinitrobenzena. Hanya gitu saja. Kemudian yang ini kan rantai utamanya bisa kita anggap turunannya ini. Ini kan toluen. Ini mengikat pada ini 1 berarti 2, 4, 6. Berarti nanti namanya adalah 2, 4, 6 trinitrotoluen. Sebetulnya ada penamaan khusus. Jadi kalau misalnya hanya 3 seperti ini, kemudian dia berurutan, ya misalnya aja 1, 2, 3. Kalau 1, 2, 3 itu boleh diganti dengan kata visinal. Kalau nanti urutannya itu adalah 1, 3, 5, berloncat-loncat, itu namanya simetris. Jadi ada kita mengenal visinal, yang kedua adalah simetris. Nah, selain itu nanti ya asimetris gitu. Jadi hanya 2 saja yang istilah yang sering digunakan, yaitu visinal dan simetris. Saya ini contoh lagi, ya tadi trinitotoluen sudah ya, dan pengurutannya sudah sama tadi saya tampilkan. Kemudian yang keempat yang saya sebut tadi, bahwa benzena dapat sebagai cabang, bukan rantai utama. Hanya ada syaratnya, kapan benzena itu kita anggap sebagai cabang atau sebagai fenil ya. Jadi apabila terikat pada alkana yang memiliki alkana, alkena, alkuna yang memiliki rantai utama, alkananya itu lebih dari 6. Jadi nggak ada nanti di sini misalnya aja heptil benzena, nggak ada. Heptil itu kan 7. Nah, karena heptil itu 7, maka justru heptil ini sebagai rantai utama, sebagai heptana, baru alkananya, benzenanya sebagai cabang. Dan benzena itu nanti kita sebut sebagai fenil. Ini yang pertama. Yang kedua, nanti apabila terikat pada suatu senyawa atau gugusan alkana yang memiliki gugus fungsi. Jadi contoh yang pertama ini heptana, jadi 3 fenil heptana. Jadi tidak benar misalnya saja ini 1, 2, 3, berarti kan beta 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 heptil benzena itu nggak benar. Yang benar 3 fenil heptana. Kalau yang kedua ini karena ini memiliki gugusan yaitu OH, gugusan alkohol, berarti nanti 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini adalah pentanol, 1 pentanol atau pentan 1-ol ya, pentan 1-ol. Sedangkan ini sebagai cabang. Jadi 3 penil 1 pentan 1-ol atau 1 pentanol. Sama jadi sudah saya sampaikan, jadi syaratnya ini di sini menunjukkan sebanyak 7 atom C begitu aja. Dan yang kedua adalah apabila ada yang berupa gugusan itu. Ini hanya contohnya saya tunjukkan saja gabungan beberapa cincin benzena yang sudah banyak kita manfaatkan sehari-hari. Misalnya naftalin gitu, itu kita sangat mengenal naftalina atau naftalin dan sebagainya. Berikutnya beberapa kegunaan senyawa benzena, saya hanya menyebutkan mungkin 5 saja. Yang pertama toluen, rumus strukturnya ini. Nanti kegunaan yang paling utama adalah sebagai pelarut.
dan yang kedua sebagai pembuatan asam benzoat, dan yang ketiga sebagai bahan baku pembuatan bom TNT. Ini hanya gambar saja. Kemudian yang kedua adalah fenol, ini yang cukup juga terkenal. Sehari-hari banyak digunakan sebagai bahan desinfektan, yaitu pada pembersih lantai, pembersih kamar mandi, pembersih WC, yang kita sebut sebagai karbol. Nanti juga sebagai pelarut murni dan sebagainya. Juga untuk pembuatan zat warna juga, ini dapat digunakan untuk zat pewarna. Kemudian plastik backlit, sangat kuat gitu. Kemudian yang berikutnya adalah asam salisilat. Ini banyak juga kita jumpai kegunaannya sebagai bedak atau salep. Nah, ini untuk penyakit kulit itu Anda mungkin mengenal dalam sehari salisil gitu. Jadi sebagai obat panu itu selalu mengandung ini asam salisilat ini. Dalam salisilat nanti dapat diesterifikasi dengan alkohol dan asam, dan dia akan menghasilkan satu namanya metil salisilat yang kita kenal dengan minyak gondopuro. Berikutnya adalah anilin, ini yang paling terkenal digunakan untuk zat pewarna atau zat aso atau diaso pada batik, katun, dan tinta. Kemudian yang terakhir adalah stirin, ini sebagai bahan baku pembuatan plastik sintetis. Dan ini rangkuman kegunaannya, jadi benzina sendiri sebagai pelarut organik, fenol sebagai asam lemak untuk antiseptik, atau tadi sebagai pembersih juga ya, TNT sebagai bahan peledak dan sebagainya. Ini ada beberapa kegunaan. Dan satu lagi yang sering kita gunakan, yaitu kan Anda tentu mengenal, yaitu paracetamol, yaitu sebagai obat untuk mengandung senyawa benzina. Baik, saya rasa itu penjelasan saya terkait dengan benzina. Semoga bermanfaat dan dapat kita mengambil beberapa nilai untuk pengembangan keilmuan yang akan datang. Khususnya ini dalam bidang farmasi sangat-sangat banyak yang memanfaatkan dasar dari benzina ini. Kita ambil manfaat untuk kemaslahatan umat, jangan kita hanya mengambil yang negatif seperti tadi pembuatan TNT, untuk pembuatan bom dan sebagainya. Jadi ambil yang bagus-bagus untuk menambah kemanfaatan, kemaslahatan umat. Serasa itu dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Marilah kita tutup bersama pertemuan dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.